Selamat pagi semuanya. Coba bayangkan, Anda lagi jadi SRE atau DevOps Engineer, lalu dapat panggilan tengah malam. Kenapa? Aplikasi lambat, pengguna marah. Setelah dicek, ternyata servernya nggak kuat. Oke, besoknya kapasitas ditambah. Sebulan kemudian, manajer keuangan datang, nanya, kenapa tagihan cloud kita bengkak? Server banyak yang nganggur. Dilema ini adalah masalah klasik di dunia IT. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah tesis magister yang menurut saya brilian dari UGM yang mencoba menawarkan solusi cerdas untuk masalah ini. Oke, ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan dalami dulu masalah dasarnya, yaitu soal ukuran cloud. Lalu, kita akan lihat sebuah pergeseran paradigma dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Nah, di bagian ketiga, kita akan bedah inti teknologinya, sebuah metode yang disebut R²D. Setelah itu, kita lihat buktinya, gimana sistem ini bekerja waktu diuji. Dan yang paling penting di akhir, apa artinya semua ini buat kita sebagai praktisi di lapangan. Mari kita mulai dari bagian pertama. Masalah ukuran cloud. Ya, ini bukan masalah sepele. Ini adalah perjuangan harian, sebuah tarik ulur konstan bagi tim manapun yang mengelola infrastruktur. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya kan? Berapa sih kapasitas cloud yang ideal? Tapi percayalah, menjawab pertanyaan ini dengan tepat adalah salah satu tantangan terbesar dalam operasi IT. Kalau salah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Terlalu sedikit bisa bikin bisnis rugi, tapi terlalu banyak juga sama aja dengan bakar uang. Menemukan titik yang pas itu, itu adalah gabungan antara seni dan, seperti yang akan kita lihat, sains. Setiap kesalahan punya dua sisi mata uang yang sama-sama tajam. Di satu sisi, ada yang namanya under-provisioning, alias kapasitasnya kurang. Ini mimpi buruk semua engineer. Aplikasi jadi lambat, muncul banyak error, bahkan bisa down total. Ujung-ujungnya pengguna kecewa. Di sisi lain, ada kebalikannya, over-provisioning. Kapasitas kita berlebih. Memang sih, aplikasi aman, tapi kita membuang-buang uang untuk sumber daya yang sama sekali nggak terpakai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini soal mengubah cara kita berpikir. Kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran yang baru bergerak saat ada masalah. Sebaliknya, kita harus menjadi arsitek yang merancang sistem untuk mencegah kebakaran itu terjadi sejak awal. Kunci perubahannya ada di sini, pendekatan pra-runtime. Begini, sistem tradisional itu seringnya reaktif. CPU sudah teriak-teriak di 90%, baru kita panik nambah kapasitas. Pendekatan ini beda, keputusan diambil sebelum krisis terjadi. Gimana caranya? Dengan menganalisis data historis dan membuat prediksi. Jadi kita nggak lagi sekedar bereaksi, tapi kita menyusun strategi. Riset ini menemukan sebuah lubang besar di industri saat ini. Mungkin ada banyak tools yang canggih untuk memprediksi beban kerja, tapi nggak ada satupun sistem yang menyatukan semuanya dalam satu alur. Nah, tesis ini mencoba mengisi celah itu. Membangun sebuah sistem end-to-end yang lengkap, mulai dari mengolah data, bikin prediksi, mengambil keputusan, mengeksekusi otomatis, dan yang paling krusial, semua jejaknya bisa diaudit. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling menariknya, dagingnya. Inti dari semua inovasi ini ada di bagian ketiga. Kita akan membedah metode R²D. Anggap saja ini adalah otaknya dari keseluruhan sistem otomatisasi. Jadi apa itu R²D? Ini singkatan dari Risk Aware Rule-Based Decision. Penting untuk dicatat, ini bukan sekedar alat forecasting biasa. R²D adalah lapisan kecerdasan yang tugasnya menerjemahkan sinyal prediksi yang kadang bisa naik turun nggak jelas menjadi 3 perintah operasional yang sangat stabil dan jelas. Naikkan kapasitas, turunkan kapasitas, atau pertahankan seperti sekarang. Kalau kita sederhanakan, prosesnya sangat logis. Pertama, sistem menerima sinyal prediksi sebagai masukan. Kedua, sinyal itu nggak langsung ditelan mentah-mentah, tapi dianalisis dulu polanya dari waktu ke waktu, sambil dihitung juga risikonya. Ketiga, baru keluar hasilnya, sebuah keputusan yang jernih dan siap dieksekusi. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah Signal Quality Gate. Anggap saja ini seperti satpam di pintu depan. Sebelum data apapun diolah, sistem akan memeriksa kualitasnya dulu. Ada data yang hilang nggak? Ada anomali aneh nggak? Kenapa ini penting? Karena prinsip dasarnya adalah garbage in, garbage out. Kalau data masuknya sampah, ya keputusan yang keluar juga pasti sampah. Nah, setelah datanya dijamin bersih dan prediksinya dibuat, disinilah kecerdasan R²D mulai bekerja. Sinyal prediksi itu nggak langsung dieksekusi, sistem akan bertanya dulu, ini cuma lonjakan sesaat atau beneran tren jangka panjang? Risikonya dihitung dengan cermat untuk memastikan sistem nggak membuat keputusan panik yang malah bisa mengganggu stabilitas. Inilah yang membuatnya stabil. Oke, katakanlah sistem memutuskan naikkan, tapi naikkan kemana? Nah, disinilah konsep capacity ladder dan guardrail berperan. Bayangkan sistem punya tangga pilihan kapasitas yang tersedia. Dia akan memilih anak tangga berikutnya yang paling pas.
Tapi sebelum melangkah, dia akan cek dulu pagar pengamannya atau guardrail untuk memastikan langkah itu aman dan gak akan menimbulkan masalah baru. Cerdas kan? Dan yang terakhir, sistem ini menutup siklusnya dengan sempurna. Keputusan yang sudah matang tadi dieksekusi secara otomatis. Tapi, yang lebih penting lagi, hasilnya, entah itu berhasil atau gagal, dilaporkan kembali ke sistem. Ini menciptakan sebuah closed loop automation, sebuah siklus tertutup yang sepenuhnya transparan. Setiap tindakan bisa dilacak dan bisa diaudit. Oke, teorinya kedengarannya sangat elegan dan masuk akal. Tapi, pertanyaan yang paling penting buat kita sebagai praktisi, apakah ini beneran berfungsi di dunia nyata? Mari kita lihat hasil ujinya. Pertama-tama, kita lihat dulu skala pengujiannya. Sistem ini nggak diuji pakai data main-main. Evaluasinya menggunakan lebih dari 236.000 titik data historis. Ini menunjukkan kalau pengujiannya dilakukan dengan sangat serius untuk membuktikan keandalannya. Dan hasilnya luar biasa. Perhatikan dua angka ini. Pertama, rata-rata keyakinan atau confidence level dari setiap keputusan yang diambil sistem mencapai lebih dari 90%. Dan yang kedua, ini yang lebih gila lagi. Tingkat keberhasilan eksekusi otomatisasinya 100%. Sempurna. Setiap perintah yang dikeluarkan berhasil dijalankan tanpa ada satupun kesalahan. Kalau kita mengutip langsung dari abstrak tesisnya, kesimpulannya sangat jelas. R²D ini terbukti secara efektif mampu mengubah data prediksi yang mentah menjadi sebuah keputusan kapasitas yang eksplisit, konsisten, dan bisa dilacak dari awal sampai akhir. Ini adalah sebuah validasi penuh. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling relevan. Setelah kita lihat teori dan buktinya, sekarang pertanyaannya adalah, terus kenapa? Kenapa riset ini penting buat kita semua? Manfaatnya terasa di berbagai level. Buat para manajer, ini adalah alat bantu untuk membuat keputusan yang lebih terstruktur, lebih konsisten, dan tentunya membantu mengendalikan biaya. Buat tim pengembang dan operasi atau DevOps, ini artinya layanan yang jauh lebih stabil, dan resiko gangguan karena kapasitas kurang bisa ditekan habis. Dan buat organisasi secara keseluruhan, ini artinya eksekusi jadi lebih cepat dan semuanya transparan. Pada intinya, inilah lompatan besar yang ditawarkan. Kita bergeser dari manajemen kapasitas yang seringkali kayak tebak-tebakan dan reaktif menjadi sebuah strategi yang proaktif, yang sepenuhnya terukur, dan yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, saya mau melemparkan sebuah pemikiran. Kalau tugas-tugas operasional yang rumit seperti ini bisa diotomatisasi dengan cerdas, apakah itu berarti peran kita sebagai manusia akan hilang? Saya rasa tidak. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pembebasan. Kita dibebaskan dari tugas-tugas reaktif agar bisa fokus pada masalah yang lebih besar, lebih strategis. Jadi, pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, apa peran kita selanjutnya dalam merancang arsitektur masa depan?